Lepaskan semua yang menghalangi, merah putih di dalam dada, Indonesia pantang menyerah. Gila, 5 pemain Grade A merapat ke timnas. Pascal Struijk kembali jadi sorotan. Dunia dengar kami berteriak, Indonesia, Indonesia, sampai mati kami bela. Apakah ini saatnya timnas Indonesia benar-benar naik kelas? Setelah Garuda mulai dipenuhi pemain berkualitas dari berbagai kompetisi, kini muncul kabar tentang 5 pemain diaspora yang kembali dikaitkan dengan proyek besar timnas. Dan di antara nama-nama tersebut, satu nama langsung membuat fans kembali heboh, Pascal Struijk. Pertanyaannya, apakah bek Leeds United itu akhirnya akan membuka pintu untuk Garuda? Lambang di dalam hati. Hey, hey, angkat tanganmu. Hey, hey, kibarkan merah putihmu. Tak peduli siapa lawannya, kita tantangi semua. Cerita ini bermula dari kabar bahwa timnas Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan 5 pemain naturalisasi menjelang Piala Asia 2027. Nama-nama seperti Luke Vickery, Dean Zanderbergen, Tristan Goyer, Jensen Silt, dan Pascal Struijk mulai bermunculan dalam pemberitaan dan spekulasi publik. Bagi fans garis keras, daftar tersebut bukan daftar biasa. Ini adalah nama-nama pemain yang berkembang di lingkungan sepak bola Eropa dan dianggap mampu memberikan kualitas tambahan jika benar-benar tersedia untuk Indonesia. Tetapi dari kelima nama tersebut, Pascal Struijk memiliki daya tarik tersendiri. Bukan hanya karena posturnya, tetapi juga karena pengalamannya bermain di sepak bola Inggris bersama Leeds United. Inilah yang membuat namanya terus muncul setiap kali pembahasan tentang calon pemain naturalisasi Grade A kembali memanas. Namun ada satu masalah besar. Sampai saat ini, belum ada konfirmasi resmi bahwa Struijk sedang menjalani proses naturalisasi. Bahkan kabar yang sempat beredar pada April 2026 mengenai Struijk menjalani proses tersebut ternyata dinyatakan sebagai hoaks yang berkaitan dengan April Mop. Nah, justru disinilah drama dimulai. Karena di satu sisi, nama Struijk terus menjadi incaran pembicaraan. Di sisi lain, publik belum mendapatkan kepastian apakah proses resmi benar-benar dilakukan. Dan fans tentu tidak mau kembali terjebak dalam rumor. Tetapi mengapa nama Struijk begitu sulit dilupakan? Jawabannya sederhana, kualitas. Pemain seperti Struijk memiliki profil yang sangat menarik untuk sebuah tim nasional yang sedang berusaha meningkatkan level pertahanannya. Bayangkan jika Indonesia memiliki bek dengan pengalaman sepak bola Inggris, kemudian bermain bersama pemain-pemain diaspora lainnya. Secara teori, lini belakang Garuda bisa menjadi semakin kuat. Tetapi sekali lagi, semua itu masih berupa kemungkinan sampai ada proses resmi. Sementara itu, 4 nama lain juga tidak kalah menarik. Luke Vickery merupakan penyerang muda yang sebelumnya sudah masuk radar timnas. Dean Zanderbergen dikenal sebagai striker yang produktif di Belanda, sedangkan Tristan Goyer memiliki latar belakang Akademi Ajax Amsterdam. Jensen Silt sendiri bermain di lingkungan sepak bola Jerman. Artinya, jika proyek 5 pemain ini benar-benar berjalan, Hertman tidak hanya mendapatkan satu tambahan. Dia berpotensi mendapatkan pemain untuk beberapa sektor sekaligus, mulai dari lini depan, sayap, hingga pertahanan. Dan inilah yang membuat fans mulai berandai-andai. Bagaimana jika Struijk berdiri di lini belakang, Goyer memberikan opsi di sisi lapangan, Silt menambah kekuatan pertahanan, sementara Vickery dan Zanderbergen menjadi opsi baru di lini depan. Tentu saja, sepak bola tidak sesederhana memasukkan 5 nama ke dalam daftar pemain. Mereka harus beradaptasi dengan sistem Hertman. Mereka harus memahami karakter permainan Garuda. Dan yang paling penting, mereka harus menunjukkan bahwa mereka memang layak mendapatkan tempat.
Tetapi kalau 5 pemain tersebut benar-benar tersedia, persaingan internal timnas otomatis akan menjadi semakin panas. Pemain lama tidak bisa merasa aman. Pemain baru juga tidak boleh merasa memiliki tempat hanya karena berkarir di Eropa. Kami bukan hanya 11 pemain, kami adalah jutaan harapan. Dari anak kecil hingga orang tua, semua bernyanyi untuk Indonesia. Bagi fans garis keras, justru persaingan seperti ini yang mereka inginkan. Mereka tidak ingin timnas hanya mengandalkan nama besar. Mereka ingin melihat 11 pemain terbaik yang benar-benar mampu memberikan performa maksimal di lapangan. Dan kalau berbicara mengenai kualitas pertahanan, Pascal Struijk tentu menjadi nama yang paling banyak diperbincangkan. Bek seperti dia memiliki pengalaman menghadapi tekanan sepak bola Inggris yang terkenal dengan intensitas dan duel fisiknya. Tetapi, ada satu hal yang harus diperhatikan. Struijk sebelumnya juga pernah dikaitkan dengan peluang membela Belanda. Beberapa laporan menyebut peluangnya untuk Indonesia masih menjadi tanda tanya, karena dirinya masih memiliki harapan mendapatkan panggilan dari de oranye. Jadi, perjuangan PSSI bukan hanya soal dokumen. Mereka juga harus memastikan pemain tersebut benar-benar memiliki keinginan untuk memilih Indonesia. Karena naturalisasi tanpa komitmen kuat tidak akan memberikan hasil maksimal. Keringat jatuh di tanah juang, semangat membara takkan hilang. 90 Inilah yang membuat proses pemain diaspora selalu menarik untuk diikuti. Di luar lapangan ada urusan administrasi, keluarga, kewarganegaraan, dan keputusan pribadi. Sementara di lapangan, ada tuntutan untuk membuktikan kualitas. Fans Indonesia tentu sudah belajar dari berbagai proses naturalisasi sebelumnya. Tidak semua pemain yang masuk radar akhirnya menjadi WNI. Ada yang prosesnya berjalan cepat, ada yang membutuhkan waktu lama, bahkan ada pula yang akhirnya tidak melanjutkan proses. Karena itu, ketika muncul kabar 5 pemain grade A ini, supporter seharusnya tidak langsung menganggap semuanya sudah pasti menjadi pemain Indonesia. Justru sekarang adalah fase menunggu bukti konkret dari PSSI. Menariknya, sejumlah pemberitaan pada Mei 2026 memang menyebut adanya rencana tambahan 5 pemain diaspora untuk persiapan menuju Piala Asia 2027. Bahkan kabar tersebut dikaitkan dengan permintaan John Hartman setelah Indonesia mendapatkan grup berat. Jika informasi tersebut benar-benar berkembang menjadi proses resmi, maka Hartman akan memiliki lebih banyak pilihan. Tetapi, konsekuensinya juga besar. Semakin banyak pemain berkualitas, semakin sulit menentukan siapa yang harus masuk skuad utama. Dan disinilah fans akan kembali terbelah. Ada yang akan berkata, bawa saja semua pemain terbaik. Tetapi ada pula yang akan mempertanyakan, apakah terlalu banyak naturalisasi akan mengurangi ruang bagi pemain lokal. Perdebatan ini hampir pasti muncul jika proyek tersebut benar-benar direalisasikan. Namun satu hal yang tidak bisa dibantah, Pascal Struijk kembali menjadi salah satu nama paling menarik dalam pembicaraan tersebut. Bukan karena dia sudah resmi menjadi pemain Indonesia, tetapi karena kualitas dan garis keturunannya membuat namanya terus muncul dalam radar publik. Untuk saat ini, statusnya masih sebatas kandidat yang dikaitkan dengan proyek naturalisasi. Jadi sekarang pertanyaannya bukan hanya apakah 5 pemain ini akan datang. Pertanyaannya jauh lebih besar. Siapa yang benar-benar akan mendapatkan lampu hijau dari PSSI? Dan apakah Pascal Struijk akhirnya memilih Garuda daripada menunggu peluang bersama Belanda? Dan kalau Struijk akhirnya berdiri mengenakan jersey merah putih, percayalah, reaksi fans Garuda akan jauh lebih besar dari sekadar sebuah pengumuman naturalisasi.